CEO dagang basreng, yang penting saya bisa jualan. Kalau kamu ngejulit gitu, oke. Benci banget lihat sesama perempuan ngatain perempuan lain gak bersyukur. Potongan video yang durasinya nggak sampai 1 menit untuk menjatuhkan Sarwenda. Bahas tentang buzzernya si Sarwenda ya. Kalian pengen tahu nggak buzzernya yang agak lumayan rame yang ini nih? Benar-benar ya netizen ya. Tapi emang bener sih ya logikanya, kalau memang CEO nggak mungkin dia live streaming. Jualan apa tuh? Jualan BH. Lihat-lihat netizen itu terbelah menjadi 2 ya, tim Sarwenda dan tim Ruben Onsu. Pembantunya 3 dibayarin, supirnya 9 juta buat nganter-nganter sekeluarga. Itu cerai atau apaan? Apa di scamming ya? Dendam itukah kamu sama RO? Sampai-sampai mau mematikan rezekinya si RO. Bilang juga apa, ternyata Giorgio Antonio bukan CEO. Udah dibantah keras tuh sama PT GLI. Agak live, ternyata kepergok lu ke mama cewek cakep. Waduh. Buat sebulan, di luar sana malah 200.000 buat seminggu, kurang bersyukur. Kalau udah dikasih hati jangan minta jantung, bibir sampai menyen-menyen bersyukur. Ding Martin dan Gisela Anastasia. Demi kehidupan yang tenang, mereka saling menjaga sekali. Ini aku mau. CEO punya uang 1 miliar, mau buka bisnis apa ya? Saranin kerupuk rengginang. Si lu ngetak-ngetak Ruben di kolom komentar, si Ruben itu udah saya blokir. Kan tadi aku udah bilang aku pakai dulu. Ya tapi kan sekarang aku mau pakai udah gak ada sound. Sergiok Indonesia. Sergiok adalah seorang CEO di PT Cari 11 tahun duduk begitu di. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita akan bahas kasus viral dan heboh ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu video pertama guys. Ini dia videonya. CEO dagang basreng, yang penting saya bisa jualan. Kalau kamu ngejulit gitu, oke. Enggak. Ya. Ini ada di mana? Ini ada di kantor ya. Kantornya itu tuh di Sudirman. Boleh cek harganya berapa? Diam. Ya. Ini bukan saya, bisa nanya ini katanya di rumah siapa gitu Pak. Oh, ini di kantor. Mungkin yang nanya belum pernah ke perkantoran ya. Jadi nggak tahu kantor seperti apa. Ini kantor. Terus sekarang banget. Iya. Dari mana dia? Opa, aku tahu ini saldonya kamu yang isin juga. Tapi kan kamu udah pakai, kamu nggak isin lagi. Kan tadi aku udah bilang aku pakai dulu. Ya tapi kan sekarang aku mau pakai udah nggak ada saldonya. Iya, nanti aku pasti masukin lagi, isi lagi. Ya aku tahu, tapi aku maunya sekarang. Terus kamu lupa, ini mau pakai Kayaknya kamu nggak lupa. I stay with it, I ain't talking a loss. Gue bilang juga apa, ternyata Giorgio Antonio bukan CEO. Udah dibantah keras tuh sama PT GLI. Buat yang belum tahu tuh PT GLI, PT Global Loyalty Indonesia. Bukan cuma membahas status CEO, ditegasin juga tuh kalau si Giorgio ini kagak punya hubungan struktural, bahkan kepemilikan perusahaan tersebut. Belum lagi 3 hari kagak live, ternyata kepergok lu ke mama cewek cakep. Waduh, gua udah mulai seksok nih. Nah, di antara lu pada ada kagak yang tahu mantannya dia siapa? Sebagai bintang tamu, malah banyak yang berasumsi kalau dia itu adalah CEO dari perusahaan tersebut. Sampai-sampai perusahaannya tersebut mengeluarkan surat edaran atau informasi yang di-up di media sosialnya dia yang menyatakan bahwa bintang tamu ini tidak memiliki hubungan struktural atau kepemilikan saham sama sekali di perusahaan tersebut. Jadi murni sebagai bintang tamu. Bingung sih gue. Ini plot twist banget. Gue nggak sampai kepikiran aja. Ini malunya sampai ubun-ubun apa gimana nih begitu. Karena kan pasti kan kita kan berpendapatnya kan dia kan sebagai CEO. Canda CEO. Hobi banget jadi cosplay jadi CEO. Ya CEO kok cari aja di PT Kejora, kadang kerja kadang. Benar-benar ya netizen ya. Tapi emang bener sih ya logikanya, kalau memang CEO nggak mungkin dia live streaming. Jualan apa tuh? Jualan BH. Astaga, jualan apa? Kalau CEO tuh kayak gini nih, CEO tuh ya, CEO kayak gini tuh, Aspri ya kan. Terus kita ke kantor berelasi, nggak ada yang namanya CEO kayak gitu. Minimal kalau halunya jangan kebangetan ya. Minimal ya, kalau mau cari
cowok carinya yang lebih baik. Jangan malah lu udah dapet berlian, udah dapet sultan, udah dapet konglo, lu carinya yang mau kondo. Aduh, kasihan banget sih lo. Udah deh, mending saran gue mending run ya. Ya susah sih ya, orang kalau udah kecintaan ya susah dibilangin. Nanti kalau udah kena, udah nyungsep, keluarganya udah otok kismin, nggak ada duit ya, barulah dia kecarian sama si abang RO, ya kan? Kalian udah dengar bunyinya? Gitu. Tolong KPAI dan pendukung-pendukung RO, bagaimana tanggapan kalian tentang ini, video ini? Apakah ini pantas dinormalisasikan? Jangan cuma pihak sebelah kalian goreng-goreng. Coba dulu kalian kasih tanggapan di kolom komentar ya. Gak ada batasan sedikit pun, suami bukan. Salah satu kompromi hidupnya si Ruben. Tanpa mencari tahu dulu penyebabnya itu apa, terus adegannya itu lagi ngapain. Yang penting aku suarakan. Kalau dia sih wajar sih menyuarakan seperti itu. Karena apa? Demi rating penjualan. Nebeng lah artinya ya. Pansos ke Ruben. Ya sekarang udah terbukti kan penjualannya dia. Rating penjualannya dia makin meningkat. Ya itulah tujuannya dia. Tapi dia tuh tidak mencari tahu dulu itu lagi ngapain. Padahal itu siaran langsung ditonton rame-rame. Tapi pikirannya sudah ngeras terus. Karena apa? Pikirannya sudah kotor. Seharusnya dia itu menasihati Ruben. Ya sudahlah Ruben, itulah akibat perceraian. Jadi kalau anakmu disayang orang seperti itu ya sudah terima aja. Kan seharusnya kan seperti itu. Terus maunya kalian itu kalau ada anaknya itu mau disayang-sayang gitu. Oh, gak boleh gitu. Jadi di sebelah ini akan gue tampilkan pernyataan dari pengacaranya Wenda yang mengatakan bahwasannya, duh kasihan sih, rumah itu telah digadaikan ke bank atau apa gitu. Banyak debt collector yang datang menagih. Kalau gue jadi perempuan, gue juga akan bingung, gue juga akan kecewa karena yang mengaku seorang ayah, tapi dia ngebiarin anak dan mantan istrinya yang ada di dalam untuk digedor-gedor sampai dibuat malu dan dibuat tidak tenang, ketakutan gitu. Kalau gue sih, gue pindah. Dan ya gokil menurut gua ninggalin hutang begitu. Kalau misalnya dia menganggap hutang ini adalah bersama, ya gimana dia mau bayarin? Dia aja udah nalangin kebutuhan rumah, ya kan? Terus itu lagi cicilan bank nggak dibayar gitu. Sakit sih, gue seumur hidup ya nggak pernah ditinggalin utang sama mantan laki gue. Gue kasihan sih lama-lama sama Wenda. Tadinya gue tuh cuma mau bela Gio doang, tapi di kasus ini karena Gio sama Wenda ya gue belain Wenda, ya kan? Dia lagi cari duit, gue nggak tahu sekarang dia mentalnya kayak gimana, anaknya kayak gimana. Pokoknya kalau digugat dan dirusak oleh mereka psikis, ya semoga anak-anaknya nanti apapun gugatannya bakal bilang, aku mau sama mami. Kelar itu segalanya, kelar ya. Udah lu hidupin aja anak lu, seberapapun itu lu hidupin, berdiri di kaki lu sendiri. Apalagi sekarang lu punya Gio yang memang sampai dihina-hina orang aja dia mau live gitu kan. Dia mau gitu ngebelain lu, nge-backup lu jadi gardanya lu. Udah, semangat Wenda. Oh ya satu lagi, gila ya dia bisa ngomong, gua angkat dari lumpur. Udah gua tolong, gua angkat. Dari mana lu angkat? Lu juga dulunya kayak gimana? Emang kaya banget. Dalam perkawinan tidak ada lelaki itu menolong perempuan karena dikasih makan, dikasih nafkah tuh gak ada. Itu kewajiban ya. Terus lu pikir urusan di ranjang bagaimana? Mau bayar? Lihat-lihat netizen itu terbelah menjadi dua ya, tim Sarwenda dan tim Ruben Onsu. Iso-isone lo tak lihat di kolom komen iku tukaran onek-onekan sampai koyo boh pokoknya. Lo ae ngono. Iku ibaratnya kalau ada ring ya, kalau ada orang di real life-nya ya, iku seru nepal. Dan pasti tim-timnya yang di belakang ini, wayo ngono kuwi. Nanti nek sing Ruben dionekno apa? Emang kamu ada di situ 24 jam ya kok bisa tahu banget anu. Nanti nek sing SWD anu. Alah, kamu aja nggak ngerasain jadi istrinya 11 tahun nih. Ngono iku. Tukaran tenan. Tukaran 100%. Hatine iku wis diopyok ambek. Iki yo ngopo ta, Cah? Ya, mbok dieman-eman lho tenagane nggo masak apa nyapu apa ngono. Aku kok iso heran. Ngono. Fenomenanya iki loh mengherankan. Sudah loh guys ya. Iku loh. Sing korupsi tak sedino iku loh. Urusana. Keting aku ambek wong budak iku gembesan gak kuat. Sergiok Indonesia. Sergiok adalah seorang CEO di PT Cari Aja Sendiri. Advokasinya Life for Life to Life mengantarkannya menjadi seorang CEO BH ternama dan memberi sumbangsi dan dampak positif bagi keseimbangan mental cici-cici di dinding. Ia sering menyamar menjadi orang biasa, bertujuan menginfluence orang banyak agar menerapkan budaya tidak sombong. Sergiok. CEO pamer uang 1 miliar rupiah, Ruben Onsu malah beli gorden 1,6 miliar rupiah. Di sini ada uang 1 miliar, ini aku mau buat bisnis baru, dan aku mau kalian yang kasih aku ide bisnis baru apa.
tolong kasih ide bisnis yang anti mainstream. Drop in a comment. Hordeng, mehong lagi beli hordeng. Semua jendela. Ih. Oh udah jendela udah dapet semua. Jendela kayak gini? Iya. Mewah. Jendela berapa tuh? Wenda. Satu rumah ya? 1M sendiri, Mak. 1,6. Lagi rumah lu kebanyakan jendela. Ya udah deh. Gua beli AC udah sampai kayak sakit hati gue bayarnya, tapi emang bener juga bandanya. Beli AC udah kayak beli kayak mau ngisi mall. Beli AC berapa? Ayo, lift lagi. Jalur lift lagi. Lift tempatnya jalur itu lift gope. Mana? Lift lo. Gue ludahin lu. 1,4. Terus lu mau naik turun sama anak lu mulu tiap hari naik lift gitu. Di sini ada uang 1 miliar. Ini aku mau. CEO punya uang 1 miliar mau buka bisnis apa ya? Gue saranin buka bisnis kerupuk rengginang. Dia pikir 1 miliar itu bisa bikin villa. Gua aja bikin villa, budget gua rencananya 3M lebih habis, sampai tabungan gua cuman 100.000. Lo mikir CEO BH Pancut 1M, lo menghayal bebas dari 1M. Aduh, bisnis apa ya itu? Keripik. Benci banget lihat sesama perempuan ngatain perempuan lain gak bersyukur. Menormalisasikan penderitaan perempuan lain sesuai dengan realitas standar hidup dia dilihat dari POV standar realitas hidup kamu. Let's say kebutuhan bulanannya si cewek itu 100 juta tuh sama keluarga, anak dan lain-lain. Terus dikasih nafkahnya cuma 2,5. Lu bakal bilang bersyukur gak? Tapi kalau kebutuhan dia per bulan sebenarnya adalah 500 juta 1M, tapi dikasih nafkah 250, terus lo bilang bersyukur. Padahal mencukupi kebutuhan nggak? Enggak, sama-sama nggak mencukupi kebutuhan, cuma nominalnya berbeda sesuai standar kamu. Pasti menurut kamu mungkin beberapa orang 2,5 itu kecil banget, 200 juta besar banget. Buat beberapa orang 200 juta kecil banget, 1M besar banget. Jadi buka pikiran, jangan lihat dari realita hidup kalian. Karena kalau kalian lihat dari realita hidup kalian, yang ngerasa 2,5 itu besar bakal bilang, lu boros. Ya hidupnya 2,5 aja. Buat beberapa orang, 2,5 itu sekali gue nyalon. Coba ya, semoga kalian mengerti dengan video ini. Guys, please banget, ini tuh penting banget. Karena di luar sana banyak perempuan yang malu dan takut memperjuangkan haknya dia, yang seharusnya memang hak dia dan hak anak-anaknya setelah bercerai. Karena takut diomongin kayak gini, karena ini realita di Indonesia nih. Banyak perempuan-perempuan tuh kayak iri karena realita hidup dia tuh nggak bagus, dan pengennya orang lain juga ngalamin hal yang sama kayak mereka gitu. Padahal hak istri itu udah ada di undang-undang, bahkan di luar negeri itu sangat clear dan jelas. Kalau misalnya dia udah mengabdi segala macam selama ini, melahirkan, itu berhak loh bahkan dinafkahin sampai dia menikah lagi. Jadi akan stop saat dia menikah lagi. Kalian bisa lihat case-nya itu tuh Jamie Chua. Dia sebelum dia menikah lagi, dia akan terus dapat allowance. Mau dia at the end bisa menghasilkan uang sendiri atau apapun, ya namanya hak ya hak. Itukah kamu sama RO? Sampai-sampai mau mematikan rezekinya si RO. Gila ya, jahat ya. Ingat kebaikan orang. Kamu udah ditumpangin. Terus kamu dapat job-job itu sekarang gara-gara namanya RO. Kalau seandainya si RO itu nggak jadi kakak ipar kamu pikir kamu bisa dapat job-job seperti sekarang? Jadi adik itu jangan jadi provokator. Apalagi sampai mengajak orang untuk membenci si RO, apalagi sampai mau mematikan rezekinya RO. Sekarang apa? Siapa yang udah mati rezekinya? Kamu kan? Tuhan itu maha adil, maha mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah.
Mampus kan kamu? Kalau rupa udah jelek, minimal akal jangan jelek. Pada tahu kan yang lagi rame masalah nafkah 200 juta sebulan. 200 juta sebulan dibilang doang. Lu kalau pada dapat nafkah 200 juta sebulan dari suami pada ngapain? Gue kalau misalnya dapat nafkah 200 juta sebulan dari suami gue mau mancing langsung gue lempar ke laut, gue sepulang-pulang. Terus kalau ada genteng bocor, suami gue suruh ngeliatin gue yang naik atas genteng. 200 juta sebulan dibilang doang. Ini kalau misalnya bestie gue yang ngomong kayak gitu, gue bakalan kayak gini. Pertama kan bestie gue lagi ngeluh kayak gini. Terus gue jambak, bestie nggak boleh kayak gitu dong. Kurangin ngeluhnya, banyakin bersyukurnya. Lu mau masih mending 200 juta buat sebulan. Di luar sana malah 200 ribu buat seminggu. Kurang bersyukur. Kalau udah dikasih hati jangan minta jantung, bibir sampai menyen-menyen. Bersyukur dong dikit, mikir kit. Jangan gitu ya lain kali. Kayaknya semakin serius ya. Sepertinya semakin tidak terselesaikan. Bahkan haters pun sekarang sudah turun tangan. Jangan salah loh, kalau haters turun tangan, makin ricuh pasti masalah itu. Bukannya selesai, malah makin panas. Makin banyak yang kepanasan dan semakin banyak yang menjadi kompor sumbu meleduk. Tapi kalian sadar gak sih sebenarnya kan, kalau dilihat-lihat, penampilan Sarwendah dan Ruben Onsu setelah mereka bercerai, malah lebih bagus ya kan weh, dibandingkan waktu mereka masih menikah. Dulu waktu menikah mereka tuh terlihat, padahal mereka termasuk artis yang di atas rata-rata loh, dari segi finansial, dari segi penampilan seharusnya. Tapi dulu waktu mereka menikah, mereka terlihat biasa aja. Si Sarwendah penampilannya macam ART ya kan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Udahlah di rumah dasteran, make up tipis-tipis, nggak nampak kayak artis gitu. Padahal dia artis kan? Artis nggak dia? Nah si Ruben Onsu sendiri, dia pun biasa-biasa aja. Bahkan sampai sakit-sakitan. Bahkan sampai orang bilang, nanti kalau mereka cerai, pasti si Ruben sembuh. Dan dia beneran sembuh. Tapi sekarang coba lihat, penampilan Ruben Onsu, semakin bersinar, wajahnya semakin cerah. Dia nggak sakit-sakitan lagi. Terus rezekinya pun semakin mengalir, amin. Sarwendah juga, jiwa sosialitanya sudah keluar. Jiwa artisnya sudah keluar. Nggak dasteran melulu di rumah. Udah keluar dengan fashion yang sangat wow. Jadi sebenarnya perceraian itu menguntungkan apa merugikan sih? Tapi emang benar sih kalau misalkan mereka hanya sindir-sindiran mending ketemu deh ya. Bicarakan baik-baik gimana sebenarnya perkara rumah itu. Diselesaikan lah secara baik-baik. Sindir-sindiran sampai kapan pun gak bakalan selesai kan? Dan kalau misalkan orang-orang luar itu, entah itu saudara Sarwendah, saudaranya Ruben Onsu atau siapalah itu, ya jangan turun ikut campur lah dulu, biarkan mereka menyelesaikan secara berdua, biar dapat kesepakatan yang terbaik. Kasihan juga sih. Nanti kasihan di sini anak-anaknya baca komen-komen, apalagi kan media anaknya pun sepertinya sudah bermedia sosial kan, dibacanya kata-kata updatean dari para netizen gitu kan, dibacanya sindiran dari mamanya, sindiran dari bapaknya, apa lain pasti mereka mikir kayak gitu sih. Tolong deh jangan lebay, 200 juta buat kalian banyak, buat beberapa orang tuh sedikit banget. Jangan samain standar kalian sama standar orang. Lihat ya di threads, orang-orang tuh alay banget. Kalau suami gue bisa kasih 200 juta per bulan, udah disembah sujud. Aduh capek deh. Taruh anduk sembarangan, gak apa-apa. Seperti apapun yang dilakukan suami lo, bakalan termaafkan kalau kasih 200 juta per bulan. Memalukan sekali. Ini aku konten bukan belain Sarwendah ya, tapi please buka pikiran kalian ya cewek-cewek. Yang dibahas tuh jangan uangnya, dan jangan lihat segala sesuatu tuh dari POV kalian. Tapi kalau mau komen, itu taruh dulu diri kalian jadi orangnya. Terus kalian tuh terlalu menormalisasikan penderitaan. Karena banyak cewek-cewek yang gak dinafkahi, yang kayak udah males lah cerai, gak usah minta apa-apa, gak dapet apa-apa. Kalian gak tahu kalau yang normalnya, yang bertanggung jawab, yang benar, sesuai hukum, nafkah itu memang mencakup seluruh kebutuhan anak. Bukan cuma sekolah dan les. Anak itu kan hidup juga, ada makan, ada tempat tinggal, apalagi itu rumahnya rumah anak-anak. Berarti semua biaya rumah itu ya harus dirembes sama bapaknya. Ya puji Tuhan kan, bapaknya bertanggung jawab, karena banyak laki-laki di luar sana yang enggak. Kalian lihat Jamie Chua, itu kan terkenal banget kan. Kaya banget after dia cerai sama suaminya. Laki-laki yang bertanggung jawab benar tuh memang harusnya kayak gitu. Jadi gak usah seolah-olah kayak istrinya atau cewek ini matre atau gak bersyukur atau whatsoever. Karena nominalnya 200 juta per bulan. Coba jangan close minded deh. Mohon maaf nih, gue gak nyampe konsepnya ya. Anak perempuan 11 tahun duduk begitu di pangkuan pacar ibunya. Ya pacar ibunya. Ini gak nyampe nih pemikiran gue nih ya. Udah gitu dipublish ya, dipublish. Itu yang gue nggak habis pikir ya. Jangan bilang lah itu kan urusan dia, lah lu publish di sosial media ya, otomatis ini akan menjadi apa ini, nggak paham gue. Gue gak peduli ya dengan keributan emak bapaknya sama pacarnya sama siapanya, gue gak peduli. Ya yang gue komentari adalah perbuatan tidak pantas yang dipublish di sosial media. Ya, karena itu dilihat orang banyak gitu loh. Ya, seorang anak perempuan ya duduk di pangkuan pacar ibunya dengan duduknya seperti itu, berhadap-hadapan kayak gitu. Ya, dulu inget gak gue pernah mengomentari apa? Yang ibunya dipeluk dari belakang sama anak angkatnya, ya, dicium lehernya. Itu tidak pantas gitu loh.
Tidak pantas. Lu mau begitu boleh-boleh aja ya. Orang nggak peduli, tapi jangan lu publish di sosial media. Jangan dipublish. Jangan menjadi konsumsi publik. Ya, itu tidak pantas gitu. Tidak pantas, benar-benar tidak pantas. Ya, kalian jangan sampai menormalisasi hal kayak gini deh. Banyak banget potongan-potongan video yang durasinya nggak sampai 1 menit untuk menjatuhkan Sarwenda. Jitak juga nih, sadar wey. Lu kira ngurus anak itu gampang ya, ha? Lu kira mudah ya ngurus anak itu ya? Lu aja ya ke acara pentas seni anak lu yang balet itu aja lu nggak bisa, nggak sempet datang. Di acara ulang tahun juga lu nggak bisa datang. Gimana caranya lu bisa ngurusin anak lu itu? Coba pikir pakai otak gitu loh. Otaknya dipikir, jangan cuma buat nangis aja. Nih ya, udah bener anak lu tuh diurus sama mantan lu ya. Dia tuh bener-bener ibu yang baik dan bagus banget jadi seorang ibu. Kita-kita aja nih ya, yang kerjaannya cuma rebah-rebahan aja sampai main TikTok itu ya. Kita aja nggak bisa setelaten dia ngurusin anak ya. Sampai menu-menunya itu dicatetin tiga-tiganya, pagi makan apa, siang makan apa, dan makanannya beda-beda loh. Bener-bener dipikirin sama dia, kebutuhan anaknya apa, antar anak ke sekolah ya. Coba lu pikir, ada lu kira gampang semudah itu ya, ha? Lu tuh laki-laki, nggak bisa dah. Laki-laki tuh ngambil peran jadi seorang ibu, nggak bisa pokoknya ya. Belajarlah dari Gading Martin dan Gisela Anastasia. Demi kehidupan yang tenang, mereka saling menjaga sekalipun mereka bukan pasangan lagi. Nggak ada drama di situ, nggak ada saling melukai. Hidup itu memang kadang nggak terduga ya. Kita melihat sekarang banyak banget berseliweran kata-kata yang dulu kamu diangkat dari lumpur. Dulu kamu bukan siapa-siapa. Ini kalau sekilas didengar sih biasa aja. Tapi kalau sudah dirasakan tuh sakitnya, lukanya luar biasa. Seolah-olah si SW ini tidak pernah jadi siapa-siapa sebelum sama dia. Ya kan? Orang tuanya kan sakit banget dong dengar itu. Luka banget lah anaknya dibuat seperti itu. Ingat ya, wanita di luar sana banyak yang dulunya punya karir, punya pendidikan, bisa berdiri sendiri, tapi ketika dia menikah, dia memilih merendahkan dirinya untuk menghormati suaminya dan mengurus keluarganya. Ingat itu. Jadi Sarwenda, kau bukan orang yang banyak cerita, tetapi kau adalah seorang wanita yang kuat. Benar Dennis bilang, wanita yang kuat itu gak perlu banyak cerita. The best. Banyak banget yang harus dibahas tentang buzzernya si Sarwenda ya. Kalian pengen tahu nggak buzzernya yang agak lumayan rame yang ini nih, orang ini nih, buzzernya si Sarwenda. Pasti ada FYP di beranda kalian kan. Untuk buzzer-buzzernya si Sarwenda ya, kalian sebenarnya bela apa sih? Apa sih yang kalian bahas itu tuh? Kalian mencari-cari kesalahannya Ruben yang dimananya. Yang sudah jelas Ruben itu tuh tidak ada kesalahan sama sekali. Hanya karena Ruben marah dengan dikatain seperti itu, hanya karena Ruben marah tidak bisa bertemu dengan anaknya. Terus kalian bahasnya kemana-mana, yang bikin anehnya. Hal yang sewajar ya, Ruben itu tidak ada tanggung jawab sama sekali tentang si Sarwenda. Hanya karena anak-anaknya Ruben aja bersama Sarwenda. Makanya si Ruben tuh mengasih uang 200 juta per bulan itu untuk anak-anaknya Sarwenda. Tetapi Sarwenda dikasih fasilitas rumah, kendaraan, dan yang lain. Dan itu masih untung, masih cukup. Hal yang mustahil anak Ruben 200 juta tuh habis ditelan untuk dia sendiri. Untuk anaknya sendiri. Pastinya walaupun berapa persennya Sarwenda pasti merasakan uangnya Ruben juga kan. Jadi yang kalian serang-serang ke Ruben tuh apa gitu loh. Apa yang kalian serang ke Ruben itu? Tidak ada sama sekali dia kesalahan di situ tuh. Ruben marah karena dia tidak mentransfer uang 200 juta karena dipersulit bertemu dengan anaknya. Hal yang wajar dong. Orang dia transfer duit untuk anaknya kok dipersulit juga ketemu sama anaknya. Dan yang kedua, Bertrand juga terus terang. Dia juga marah karena si Sarwenda suka menjelek-jelekan ayahnya di depan anak-anaknya. Tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Hal yang wajar sebagai kakak, Bertrand juga ikut opsi dalam perseteruan ini. Jadi yang kalian serang ke Ruben itu apa gitu loh. Apa gitu kan. Sudah jelas di sini yang salah itu Sarwenda, yang kurang terima kasih, yang kurang bersyukur dikasih 200 juta per bulan masih aja terus
Wenda. Ya kan? Jadi buat kalian buzzer-buzzer si Sarwenda pinter dikit kenapa sih untuk berpikir? Ada orang punya dogi sebulan makannya 9 juta. Sama sarang burung, gue baca nih 5,8 juta tuh sarang burung apaan. Sama pembantunya 3 dibayarin. Supirnya 9 juta buat nganter-nganter sekeluarga. Itu cerai atau apaan? Apa di scamming ya nih orang, apa polos banget. Buah 7,8 juta tuh buah apaan? Lo jujur deh, seminggu udah seberapa kali lo makan buah? Hebat banget buah 7,8 juta coy. Masih banyak lagi, lo cari tuh sana di berita. Ya Allah, mulut gue gatal banget. Si lu ngetak-ngetak Ruben di kolom komentar. Si Ruben itu udah saya blokir. Dari pertama dia cerai si Sarwenda itu udah saya blokir. Bukan saya benci ya, cuman kadang-kadang saya ngelihat laki-laki nangis di beberapa podcast itu ngelihatnya ilfil gitu. Kenapa saya salut sama Sarwenda sampai detik ini, sampai hari ini. Saya tuh ngebayangin si Sarwenda waktu ditanya wartawan sampai gemeteran pas dia tiba-tiba dicerai sama si Ruben. Itu saya tahu posisi dia. Ya, dia diceraikan di saat hutang membengkak, cicilan banyak. Antara maju atau mundur, tapi Sarwenda tetap maju ya. Maju gimana caranya supaya cicilan ini kebayar di setiap bulannya. Kalian bayangin 379 juta itu bayar bank doang, belum biaya hidup. Ya, sementara suaminya cuma sanggup ngasih 200 juta. Sisanya dia yang nanggung. Di situ aja kita bisa ngebayangin berapa berat bebannya Sarwenda. Ya, diceraikan suami dengan peninggalan hutang yang begitu banyak. Udah saya blok, ngapain ditag-tag? Di sini saya nggak ada unsur kebencian sama Ruben, cuman saya nggak suka. Benci dengan nggak suka itu beda ya. Kalau benci itu kita akan bertubi-tubi ngebahas si Ruben. Ya, saya nggak suka dengan laki-laki yang nggak gentleman, yang ninggalin rumah tangganya hanya beban hutang banyak. Saya nggak suka juga dengan laki-laki yang terlalu validasi podcast sana sini, jual air mata. Itu aja. Paham sampai sini? Nggak usah ditag-tag, orang percuma ditag juga, orang udah saya blokir. Cerita lagi sore ini. Jadi tuh kalau aku lihat data ya, aku amat-amati nih ya, si Janda sama CEO nih kalau lagi live di Taman Pisang deket rumah gue, Begono, itu ya. Itu tuh nafsu banget, itu tangan sampai celutakan kemana-mana. Itu ngorek-ngorek apa di bawah itu. Ya Allah, maghrib, mohon maaf ya. Nggak jadi ngerumpi, udah gitu aja. Nanti disambung lagi ya sayang. Kita sholat maghrib dulu. Dadah, love you. Wow, luar biasa. Jadi saya itu komen di salah satu video yang ngebahas tentang Sarwenda, yang saya bilang Sarwenda adalah ibu yang hebat. Saya dihajar habis-habisan, kolom komentar saya diserang sama netizen. Yang rata-rata itu netizennya itu emak-emak berhijab, tapi mulutnya wow luar biasa. Ini saya bukan ngebahas hijabnya ya, tapi setidaknya di dalam permasalahan rumah tangga ini kita nggak bisa ikut campur terlalu jauh tentang rumah tangga mereka. Ya, kalau dalam pemikiran saya itu saya nggak pernah ngerendahin Ruben, saya juga nggak pernah ngerendahin Sarwenda, saya juga nggak pernah ngerendahin yang disebut CEO itu. Ya, itu semua orang punya pemikiran masing-masing dan punya sifat masing-masing. Yang saya bahas, kenapa saya bilang Sarwenda itu ibu yang hebat? Karena dia terus diterjang bertubi-tubi permasalahan ya. Awal-awal dulu yang katanya kena santet, yang awal-awal lagi katanya diserang lagi, dituduh cari kekayaan di daerah mana itu, di Jawa sana. Apa itu namanya? Lupa saya. Terus juga dituduh ada main seks sama anak angkatnya. Ya, terus juga dituduh pemeras suaminya. Secara logika ya, dalam rumah tangga emang ada pemerasan. Itu semua dikeluarkan dana-dana tersebut secara dalam kesadaran mereka dalam berpasangan ya. Dan juga si Sarwenda dituduh juga bukan dituduh sih, kalau ini memang fakta, ada videonya, dia ngatain si Ruben ini bencong. Dalam logika kemanusiawian, ada beberapa orang yang emosinya itu memang bisa terpancing di saat dalam suasana lagi nggak nyaman.
keadaan mereka lagi nggak nyaman, tapi banyak provokator di antara mereka, dari sahabatnya Ruben dan sahabatnya Sarwenda, dari keluarga Ruben dan keluarganya Sarwenda, itu semua provokator ya, yang mencoba hubungan mereka ini semakin berantakan. Saya kasihan jujur ngelihat Sarwenda, dan saya juga kasihan ngelihat si Ruben. Ya, seharusnya mereka itu fokus kepada kehidupan masing-masing sekarang. Sarwenda fokus dengan masa depannya, dia juga harus nerusin hidup dan gak harus bergantung kepada mantan suaminya. 200 juta bagi mereka itu nothing, teman-teman. Hanya untuk biaya bayar karyawan, sama bayar listrik, sama bayar administrasi yang ada di rumah itu aja udah nggak cukup. Biaya transport anak sekolah, bayar pajak segala macam, nggak cukup bagi rumah semewah itu. Jadi Sarwenda harus nerusin hidup biar bisa bantu bayar cicilan rumah juga. Itu logika saya sih ya. Tapi heran banget loh, banyak yang nyerang Sarwenda seolah-olah Sarwenda ini sudah melakukan kesalahan yang betul-betul fatal dalam hidupnya. Yang dijelekin kan mantan suaminya, yang dikatain bencong kan mantan suaminya. Kenapa emak-emak yang marah? Apa karena si Ruben ini mualaf, terus kalian ngebelanya nggak pakai logika? Wajar lah kalau si Sarwenda itu di live kadang-kadang kepancing, karena kadang lagi live ada aja SMS masuk yang mancing-mancing emosi dia. Ya, kalau dia ngatain mantan suaminya bencong, nggak ada urusannya sama kalian. Orang yang dikatain mantan suaminya, tentunya istrinya lebih tahu dia bencong atau enggak. Kalau dia memang dia nggak bencong, ya nggak mungkin juga dia nangis-nangis di setiap podcast. Emang ada laki-laki gentleman yang nangis gitu ya. Ini saya bukan nyudutin Ruben, tapi faktanya memang begitu. Jadi emak-emak sadar lah ya, sayangin hijab kalian itu yang hijab kalian itu nunjukin bahwa agama kalian itu ya itu gitu. Tapi dikotorin sama mulut-mulut kalian yang benar-benar seolah si Sarwenda ini adalah benar-benar wanita jalang, wanita yang jahat gitu loh. Kita bisa tarik balik aja. Emang ada backgroundnya si Sarwenda ini pernah selingkuh, pernah ganggu suami orang. Ya, dia juga banting tulang ngebantu suaminya live siang malam supaya dapat bisa menghidupi kehidupan mereka. Ya, bukan tipe istri yang selalu sosialita, arisan sana arisan sini, ya nongkrong sana nongkrong sini. Ya, live loh setiap hari sepanjang malam. Itu yang saya komentar, dia adalah wanita hebat. Ya. Tapi banyak yang nggak nyambung mama ini. Jangan karena si Ruben mualaf terus kalian serang bertubi-tubi si Sarwenda. Yang dijelekin kan si Ruben. Ya wajar lah, orang dia mantan istrinya. Emang yang dia katain bencong anak lu, ponakan lu, sepupu lu. Terus lo orang pada sakit hati sampai segitunya. Gila emang emak-emak Indonesia ini. Ya. Pada nggak punya hati, nggak ada kasih dalam diri kalian ini. Heran saya kadang-kadang. Pesan untuk Sarwenda pada hari ini tanggal 12 Juni 2026 pukul 4 pagi. Saya tekankan di sini, saya bukan fans Sarwenda dan saya juga bukan fansnya Ruben Onsu. Saya juga bukan pembenci atau tidak suka dengan Sarwenda atau Ruben Onsu. Saya di sini hanya menyampaikan pesan untuk Sarwenda. Karena tadi di saat saya sekali lagi ya, saya bukan pamer sholat, bukan. Tapi memang kebetulan tadi pas saya tahajud, terus juga saya berdoa, selesai tahajud, itu saya diperlihatkan dan diperdengarkan. Sarwenda akan baik-baik aja. Ya. Jadi Sarwenda, kamu tenang aja. Kamu ikhlasin. Gak ada manusia yang tidak salah dan tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Kalau kamu kepleset bicara atau apa, itu hal sebagai manusia biasa. Mungkin kamu punya unek-unek di sini entah apa ya, kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi antara hubungan kamu dengan Ruben Onsu. Kita hanya orang luar gitu ya. Jadi saya di sini hanya menyampaikan, semoga video ini sampai ke Sarwenda. Kamu ikhlaskan, ya. Terus kamu mohon ampun pada Tuhanmu, ya. Percayalah, rezeki tidak akan mengurangi pada dirimu, tidak akan. Justru nanti Tuhan akan menambah rezekimu. Percayalah. Setelah kejadian ini, Tuhan akan lebih mengangkat kamu, Sarwenda. Ya, gitu. Sebenarnya sini juga
walaupun dibilang katanya tidak pantas hubungan perlakuan lah ya, siapa laki-laki yang sekarang sering berdampingan kerja bareng Sarwenda ini, saya justru walaupun mungkin ya akraban seorang anak perempuan dengan laki-laki dewasa ya, itu dinilai tidak pantas mungkin, tapi di satu sisi si anak ini mendapatkan kehangatan ya, kasih sayang seorang bapak lah yang selalu ada, hadir di dalam hidupnya, setiap hari bertemu gitu kan. Jadi kita orang luar mungkin hanya menilai dari luarnya aja, tapi kalau nggak tahu, saya secara mata batin saya ya, kita nggak tahu ya apa yang terjadi di situasi di lingkungan mereka. Tapi kalau saya lihat si anak ini benar-benar sayang ya, apalagi anak yang paling besar, saya lihat benar-benar kayak itu ke bapaknya gitu. Itu yang saya yang merasakan saat anak itu memeluk laki-laki itu, yang kerjasama bareng dengan Sarwenda gitu. Jadi saya melihat ketulusan itu anak gitu loh, dan si laki-laki ini dia nggak ada pikiran macem-macem gitu loh terhadap si anak ini, nggak ada. Saya lihat, saya rasakan ya, bukan sekedar saya lihat tapi saya merasakan. Jadi laki-laki ini tuh apa ya, ya tulus-tulus aja kepada seorang anak gitu loh ya. Itu yang saya rasakan, tidak ada yang lain gitu. Dia nggak tahu ya kalau orang-orang yang menilai itu suatu hal yang tidak pantas misalnya, kecuali mungkin hanya berduaan melakukan sesuatu hal gitu. Ini kan banyak orang gitu ya kan, banyak orang di situ. Terus ya saya lihat nggak ada kepura-puraan lah antara si anak dengan si laki-laki ini, ya seperti seorang anak dan ke bapak gitu loh, malah melebihi kayak bapak kandung saya lihat gitu kan. Itu yang saya rasakan dalam memeluk, itu yang saya rasakan ya. Saya mohon maaf, saya tidak ada maksud apapun, tapi itu yang saya rasakan secara batin saya sebagai seorang perempuan ya, sebagai seorang wanita, dan yang mungkin saya merasakan itu gitu ya. Itu nggak bisa dipura-purain gitu, itu natural ya. Jadi saya sekali lagi sampaikan ke Sarwenda, kamu tenang aja, kamu baik-baik aja kok. Percayalah, Tuhan akan mengangkatmu, mengangkat derajatmu lebih tinggi lagi. Percayalah. Yang penting kamu ikhlas dan mohon ampun, tobat pada Tuhanmu. Amin. Semoga apa yang saya lihat ini adalah suatu kebenaran dan kenyataan ya. Apalagi ini subuh, dari menjelang subuh lah, malaikat pas turun. Cuma gue yang nggak tahu dan nggak peduli gosip artis ya, nggak tahu soal nafkah Sarwenda 200 juta sebulan, nggak tahu soal Dennis program bayi tabung, luar negeri terus ngabisin duit 1 miliar. Serius ya, tiap gue nongkrong kayak, hah kok gue nggak tahu? Sementara teman-teman gue pada update gitu ya soal gosip dan lain-lain. Sorry to say, di negara yang banyak masalah ini, lu masih sibuk dengan drama artis selebritis. Emang ngasih dampak apa sih ke hidup lo? Kok pada betah gitu? Teruslah nggak peduli politik sampai kalian merasa berat menghidangkan makanan yang layak untuk keluarga kalian. Lalu pusing dengan biaya pendidikan mereka yang makin bengkak. Hingga mimpi anak kalian satu persatu terbunuh karena kebijakan politik. By the way, gue adalah sarjana ekonomi yang peduli isu politik dan peduli isu nasional karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya mungkin hari ini kerasa baik-baik aja sih, masih bisa kerja, gaji UMR, seolah-olah nggak terjadi apapun. Nggak ada yang tahu besok bos kalian mungkin terdampak, lalu tiba-tiba kalian berhenti kerja, kena PHK. Teruslah tidak peduli dan nggak mau belajar. Akan selalu ada yang bilang, ah ngapain sih cuma ngomel di sosmed, lo emang siapa? Satu ekor semut mungkin nggak akan mengganggu, tapi jika jutaan semut beraksi serentak, ratusan gajah bisa tumbang. Koreksi kalau benar. Bayangin ada orang yang memeras keringat setiap hari, pikirannya, tenaganya, cuma buat bisa makan dan bertahan hidup. Tapi ada orang yang merampas 1 miliar per hari dari hak orang-orang yang memeras keringat dan pikirannya tadi. Dan masih ada yang menganggap melek politik itu nggak penting. Selalu ada isu nasional yang ketutup dengan satu gosip murahan yang memecah atensi publik.
Selalu dialihkan ke gosip ranjang artis yang nggak penting gitu. Selalu ada pengalian isu setiap harinya untuk menutupi kebobrokan kebijakan politik. Masa kalian nggak peka? Kalau ada yang bilang politik nggak akan ngaruh ke kehidupan, justru orang-orang yang buta politik akan melahirkan pelacur, anak terlantar, hingga maling dan koruptor. Ini bukan hanya sikap apatis atau ketidaktahuan, tapi bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Karena keputusan politik akan mempengaruhi hidup kita jangka panjang dan isi dompet kita hari ini. Bukan lagi soal kerja keras. Tapi nggak peduli politik itu, seperti kalian sedang membiarkan nasib kalian ditentukan oleh orang lain. Koreksi kalau benar. Jadi SDM Indo yang cerdas yuk.